Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini tepatnya kita sudah memasuki hari yang ke-11 pada bulan suci Ramadan. Tentunya saya mengucapkan kepada seluruh pemirsa selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, baik wajib maupun sunnahnya. Nah, senang sekali saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya pemirsa, sambil menunggu waktu berbuka puasa kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi. Nah, Hikmah Ramadan ini tentunya terselenggara berkat kerjasama bersama Kanwil Agama Provinsi Jambi, sehingga setiap harinya kita mendengarkan tausiah-tausiah dari narasumber-narasumber kita. Nah, pemirsa, pada hari ini kita sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Al-Ustadz Al-Mukarram Fattahuddin SAG MPhilI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ke TVRI Jambi untuk menyapa seluruh pemirsa Ustadz sambil menunggu waktu berbuka hari ini. Nah, pemirsa, bersama Ustadz Fattahuddin, tema pembahasan kita pada hari ini adalah puasa dan pembinaan keluarga sakinah, ya Ustadz ya. Namun pemirsa, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Fattahuddin, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء
ابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Al-Ustadz Bahrun Jamil di Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Baik, Ustadz Fatahuddin nih, pemirsa kita bersama Ustadz Fatahuddin. Ini berkenaan dengan tema kita ini sangat berkaitan erat sekali. Ayat yang cukup populer tadi yang disampaikan oleh Qori kita, Ustadz. Mengenai tema kita adalah puasa dan pembinaan keluarga sakinah tentunya. Ini cukup menarik tema kita, Ustadz, karena momentum puasa ini memang sangat erat dengan keluarga. Memang momen-momen buka bersama keluarga, sahur bersama keluarga, ini yang sangat-sangat ditunggu mungkin bagi seluruh pemirsa di rumah ini. Nah, tentang pembinaan keluarga dan juga puasa Ramadan, nah ini bagaimana, Ustadz? Saya mempersilahkan bersama Ustadz Fatahuddin. Ya. Terima kasih nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita berbicara tentang keluarga, maka pintu pertama dari keluarga itu adalah menikah. Iya. Iya. Jadi pintu pertama dari pembentukan keluarga itu adalah menikah. Nah, dalam menikah ini ada tiga unsur pokok dalam sebuah pernikahan. Yang pertama itu adalah spiritualitas, yang kedua adalah intelektualitas, dan yang ketiga adalah faktor biologis. Jadi menikah itu tiga unsur ini harus ada. Ya. Jadi ada unsur spiritualitas tadi, itu adalah unsur komitmen kita. Jadi menikah itu bukan sekedar ijab kabul aku terima nikahnya. Bukan ya, Ustaz. Tapi banyak hal yang perlu dipahami oleh seorang dalam keluarga itu. Bagaimana konsep ketuhanan dalam keluarga itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana intelektualitas. Menikah itu kita butuh mencari keluarga bagaimana, mencari jodoh bagaimana, mencari rezeki bagaimana. Itu kan kewajiban. Dan yang ketiga adalah unsur biologis. Karena salah satu hikmah orang menikah itu kan adalah memenuhi, menjaga hawa nafsunya, bagaimana mengendalikan hawa nafsunya tadi. Ini tiga ini yang perlu. Ini pintu masuk ke keluarga dulu. Kalau 3 poin ini masih ada yang kurang, ini belum bisa. Untuk menuju ke bagian keluarga itu tadi. Jadi ini kalau 3 ini belum terbentuk, karena kan ada komitmen lah. Kalau yang istilahnya kami bilang tuh segitiga cinta. Iya. Kalau kami di Kementerian Agama tuh ada program bimbingan perkawinan. Iya benar. Nah, dalam bimbingan perkawinan ada yang namanya segitiga cinta. Jadi yang pertama tuh yang puncaknya segitiga itu adalah komitmen. Adanya komitmen antara pasangan itu dalam membentuk keluarga. Yang kedua, ada namanya kedekatan emosi. Emosi itu bukan marah. Sayang juga emosi. Kadang-kadang istri merajuk itu juga emosi. Yang ketiga, barulah ada seksualnya tadi. Itu biologisnya tadi. Jadi ada gairah. Karena kalau 3 ini lengkap,
ada komitmen, ada kedekatan emosi, ada gairah, maka keluarga yang sakinah itu yang dicari. Ya, tujuannya. Iya, tujuan itu. Jadi kalau 3 unsur ini tadi lengkap, maka segeralah menikah. Kalau 3 unsur belum lengkap, belum iya, cukup ya. Jangan belum coba-coba. cukup, iya. Banyak orang yang punya komitmen menikah tapi rezekinya belum ada. Betul. Allah menjamin rezeki semua orang. Cuman kan minimal kita menyiapkan sesuatu sebagai modal awal kita. Minimal kata orang tuh maharnya jangan berhutang lah. Tunai. Tunai. Kemudian ya kalau gairahnya salah, menyimpang gairahnya tadi, itu kan juga ini pernikahan yang dilarang. Artinya menyakiti pasangan itu tidak boleh juga. Karena nikah itu hukum asalnya kan makruh, boleh. Tapi bisa menjadi haram kalau untuk menyakiti pasangan. Tapi kalau menjadi sunnah, kalau dia sudah cukup ekonominya tapi dia masih mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia menjadi sunnah. Tapi kalau bisa menjadi wajib, ekonomi sudah mapan, mengendalikan hawa nafsu tidak sanggup lagi, sudah kebelet, kata orang anak muda sekarang sudah kebelet pengen nikah, ya segeralah menikah, itu sudah wajib. Sudah wajib itu. Artinya 3 unsur ini sudah komplit, sudah bisa menuju ke keluarga, membentuk keluarga. Jadi kalau belum ada 3 unsur ini belum bisa untuk membentuk keluarga, Ustaz. Belum bisa membentuk keluarga. Nah, ini kan kategori kata keluarga ini kan luas, Ustaz. Luas sekali. Yang tentunya tujuannya dari keluarga tersebut jelas ya, dalam surah tadi jelas, dalam Al-Quran jelas, itu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah ya, Ustaz. Nah, tapi kan keluarga ini mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ini keluarga yang baik itu seperti apa, gitu kan? Pasti ada kriteria-kriterianya seperti itu. Jadi keluarga ini minimal, keluarga itu kan yang paling kecil itu ada suami, istri. Anggota. Itu paling kecil, Ustaz, paling ya? Kecil. Berdua ya berarti ya? Berdua. Kemudian meningkat lagi ada anak. Iya. Kemudian meningkat lagi tinggal sama orang tua. Keluarga besar. Lebih besar. Jadi itulah kumpulan keluarga yang kecil tadi, bagaimana dia terbentuk dari unsur-unsur anggota-anggota tadi, maka itulah jadilah sebuah keluarga. Jadi keluarga ini bagaimana mau dibawa kemana keluarga itu dari awal kita sudah membicarakan. Jadi pasangan calon suami istri ini sudah, kalau kami mengatakan calon pengantin dulu. Jadi calon pengantin ini sudah membicarakan, Bang, kita ini keluarga nanti mau dibawa kemana. Dan itu yang dilakukan Kementerian Agama, Ustaz, ya? Jadi sampai ke KUA di kecamatan dan juga desa-desa. Jadi kita Kementerian Agama bukan sekedar ada binwin, tapi kita ada BRUS juga. Ada bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah. Karena kita mengikuti mengikuti undang-undang, karena undang-undang perkawinan yang terbaru, revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa usia minimal itu adalah 19 tahun. Laki-laki, perempuan, usianya minimal 19 tahun. Nah, ini harus dengar ya. Pemirsa harus dengar dulu nih, apalagi orang-orang tua nih. Karena kalau dulu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dulu, laki-laki minimal 19 tahun, perempuan minimal 16 tahun. 16 tahun. Nah, di tahun 2019 keluarlah direvisi Undang-Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019, laki-laki, perempuan itu diatur usianya 19 tahun minimal. 19 tahun. Biar ada kedewasaan. Karena menikah ini butuh dewasa. Dalam 2 tahun punya KTP dulu, Ustaz, ya. Itu. 17 ya. 17 punya KTP. 17 punya KTP. 2 tahun setelah itu 19 baru boleh mereka menikah. Maka diharapkan nanti rumah tangga ini sudah siap. Kita ada binwin. Kita berikan bimbingan terus. Bagaimana menyiapkan keluarga sakinah, bagaimana psikologi keluarga, bagaimana generasi berkualitas itu bagaimana reproduksi sehat, itu kan tidak diajarkan. Artinya seperti ini, Ustadz, kalau melihat program dari Kementerian Agama yang mungkin ini sudah dijalankan, Ustadz, ya, bertahun-tahun sudah dijalankan, apalagi ada acuannya menurut undang-undang umur 19 tahun, artinya untuk menuju keluarga, ini kan universal ya keluarga, untuk menuju keluarga yang sakinah tadi. Ini
ternyata persiapannya itu bukannya setelah nikah. Bukan. Dari Kalau melihat program yang Iya. dijalankan oleh Kementerian Agama, artinya mulai dari pranikah. iya, Sebelum menikah. dari sebelum menikah kita sudah itu kan. Artinya agama sudah mengajarkan malah dari memilih jodoh. Iya. Dari memilih jodoh kan sudah dicarikan bagaimana kriteria memilih jodoh. Iya. Dari lihatlah bagaimana cantiknya, gagahnya, bagaimana hartanya, bagaimana keturunannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana agamanya. Itu yang terpenting. Dari memilih jodoh, maka ketika sudah ketemu, sudah hafal semua dari kriteria-kriteria tadi, ketika ada niat untuk menikah, maka mereka kita bekali dengan bimbingan perkawinan tadi. Ini baru awal keluarga. Iya. Jadi kita baru masuk awal keluarga, mau niat iya, berkeluarga tadi. baru niat berkeluarga kita sudah kita bekali. Iya. Kita bekali dengan sebanyak mungkin bagaimana ilmu rumah tangga, karena ilmu parenting tadi bagaimana. Iya. Dia harus sadar ketika seorang dulu namanya jomblo, masih bujangan, Iya, sendiri, iya, sendiri Ustaz. sendiri. Sekarang tidak bisa berpikir sendiri. Saya punya istri, saya punya anak. Istri pun begitu, saya punya suami, saya punya anak. Artinya ilmu ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka-mereka calon-calon pengantin ini. Ini loh berkeluarga ini, keluarga itu seperti ini. Jangan setelah keluarga masih kata orang tuh ya suami asik dengan dunianya. Istri asik dengan dunianya. Sehingga mereka menikah tapi mereka tidak menemukan konsep keluarga itu bagaimana. Ini Ramadan. Iya, suami buka di mana, istrinya berbuka di mana, iya, masing-masing. Ini kesempatan momentum Ramadan ini kesempatan mereka bertemu. Kalau dulu mungkin makan malamnya di mana-mana, kalau sekarang mungkin kan berbuka serempak, minimal sahur serempak. Jadi inilah momentumnya keluarga, bagaimana membekali para calon-calon pengantin. Kami membekal calon pengantin mendidik mereka siap untuk menjadi sebuah keluarga. Ya itu tadi. Tapi kalau boleh cerita sedikit nih Ustadz, studi kasus mungkin di lapangan seperti apa nih dalam Kementerian Agama menjalankan program-program nih di usia-usia dini sudah mulai nih ya diajak ngobrol soal pernikahan untuk mempersiapkan keluarga. Apalagi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Bagaimana Ustadz? Sepengalaman mungkin nih Ustadz di lapangan menemukan kesulitankah atau seperti apa untuk khususnya di Provinsi Jambi nih Ustadz? Bagaimana? Jadi kalau dalam konsepnya remaja, bimbingan remaja usia sekolah, kita tidak membicarakan bagaimana cepat nikah. Tapi bagaimana mereka tuh cegah perkawinan anak. Usia dini? Cegah usia dini. Karena adanya program dari Pemda Provinsi Jambi dulu, saya ingat tuh ada namanya CEPA, cegah perkawinan anak. Artinya kita menolak supaya jangan sampai anak-anak di Provinsi Jambi itu cepat menikahnya. Kalau bisa di atas usia 21 lah. Malah kalau sahabat dari BKKBN tuh malah kalau bisa di atas 25. Biar matangnya benar gitu kan. Tapi kan kita kalau secara undang-undang perkawinan minimal tuh 19 tahun. 19 tahun diharapkan mereka sudah menemukan jati dirinya. Jadi ketika kita bedakan dalam bimbingan perkawinan dengan dalam bimbingan remaja itu beda. Dibedakan. Kalau di remaja kita mengarah kepada bagaimana cegah perkawinan anak. Mengenal jati dirinya. Karena ya memang betul nih, remaja ini kan masa pencarian jati diri. Masa pencarian jati diri. Jadi kita bekalilah sebanyak mungkin. Jadi jati diri remaja ini memang luar biasa. Memang beda-beda. Agak susah ditebak. Agak susah. Kita tidak bisa general. Tidak bisa kita samakan. Masing-masing remaja itu beda. Artinya pendekatannya itu yang perlu diitukan. Maka mengenal jati diri mereka. Karena masing-masing remaja itu menggali potensinya. Saya orangnya, misalnya saya ini orangnya tuh introvert. Saya ini orangnya yang suka mencari, maka ada trik-triknya dalam Bruce nanti bagaimana ketika mereka menggali potensinya dalam bergaul dengan masyarakatnya. Iya, jangan sampai jangan sampai remaja nanti ya kita takut remaja nih salah
salah mengambil rujukan. Iya, artinya kalau boleh saya tangkap nih Ustadz, yang kita bahas di segmen awal ini, ya bagaimana untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau persiapannya belum matang seperti itu. Artinya ini menjadi salah satu program dari Kementerian Agama juga Ustadz ya, untuk mempersiapkan calon-calon pengantin. Calon-calon pengantin, betul. Nah, baik. Itu menarik sekali nih Ustadz ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan nih Ustadz ya, artinya biasanya nih Ustadz, kalau ditanya kapan nikah, kalau kata orang Jambi, habis Lebaran. Habis Lebaran. Artinya momentum puasa setelah Lebaran ini bakal banyak nih. Iya Ustadz ya, bakal banyak nih momen-momen pernikahan seperti itu Ustadz. Nah, kalau kita tarik dulu sebelum Lebaran, ini puasa Ramadan. Artinya seharusnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, momentum Ramadan ini menjadikan kedekatan emosional itu lebih lagi daripada hari-hari biasanya Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz Fatahudin mungkin melihat fenomena ya sekarang ini mungkin banyak kita temui mungkin di luar sana yang seperti Ustadz sampaikan, suami buka puasa di mana atau sahur di mana, istri di mana. Ini kan sangat jauh. Kalau kita melihat studi kasus di lapangan sebenarnya ini sangat jauh dari kata sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya puasa, momentum Ramadan, momentum puasa ini menjadikan media kita untuk melatih keluarga kita seperti itu. Bagaimana Ustaz? Jadi dalam konsep mawaddah warahmah, kalau bahasa kami di bimbingan perkawinan itu, mawaddah itu adalah apa yang bisa pasangan berikan biar saya bahagia. Oke. Kalau rahmah itu adalah apa yang bisa saya berikan kepada pasangan saya biar pasangan saya bahagia. Kalimat ini kan tidak boleh dipisah nih. Harusnya mawaddah warahmah. Artinya kalau mawaddah itu kan berlimpah kasih sayang, warahmah itu kasih sayang juga. Iya. Artinya kalau mawaddah tadi, apa yang bisa saya berikan kepada pasangan saya biar dia mendapatkan kebahagiaan, biar dia bahagia. Kemudian rahmah itu apa yang bisa pasangan berikan biar saya itu. Ada timbal balik. Ada timbal balik. Nah, dalam Ramadan ini kan peluang-peluang itu banyak terbangun. Iya, banyak terbangun. Satu sisi dari jam kerja aja kita sudah pulang cepat. Ya, artinya benar. Jam 3 udah pulang ya Ustaz ya. Sudah pulang, orang kantor sudah pulang. Artinya momen istri mau masak itu kata banyak orang ya tuh Ustaz ya? menyiapkan Panjang berbuka ya? panjang sedikit. Jam 3, Jam 4, 3, 5, 6. Paling kalau macet di jalan kita hitung sejam lah, jam 4 sudah di rumah. Harusnya. Seharusnya kita bisa awali dengan buka bersama, saling menyiapkan, membantu. Iya. Karena konsep sakinah tuh keluarga itu adalah saling membantu, saling memahami, saling membantu. Jadi saling memahami, saling membantu. Kalau sudah dia saling memahami, saling membantu, ya jangan biarkan. Kalau istri itu masak ya jangan. Nah ini menarik sekali Ustaz. Tapi tahan dulu nih Ustaz. Ini sepertinya bakal melebar ini kita. Tahan dulu. Ini sangat menarik sekali. Ini ya seperti yang saya sampaikan di awal. Ini tujuan kita dari program ini selain kerjasama bersama Kementerian Agama ini untuk memberikan juga media bagi pemirsa TVRI Jambi sambil menunggu buka puasa Ustaz ya. Kita break dulu Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi jawabannya tadi. Pemirsa tetap bersama Hikmah Ramadan. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya pemirsa buat baru bergabung ya, saya ucapkan selamat bergabung tentunya di program Hikmah Ramadan ini sambil menunggu waktu berbuka. Tentunya program ini terselenggara atas kerjasama bersama Kanwil Agama Provinsi Jambi. Nah, kita sudah ditemani ya pemirsa bersama Ustadz Fatahudin SAG MPLI. Tadi di segmen pertama kita sudah banyak sekali membahas ya mengenai keluarga ya, pembinaan keluarga. Ini pas banget sepertinya Ustadz ya. Ini mungkin bisa disampaikan ke pemirsa ini Ustadz. Kalau Ustadz ini kepala bidang masalah keluarga nih Ustadz ya. Memang pas tupoksinya nih ya, bahas masalah keluarga ini Ustadz ya. Di hari ini. Jadi tema kita pemirsa adalah puasa dan pembinaan keluarga. Sakinah. Tidak hanya sakinah tapi mawaddah warahmah juga Ustadz. Ini komplitnya. Nah pemirsa, sebelum break iklan tadi sempat kita membahas bersama Ustadz Fatahudin bagaimana puasa Ramadan ini sebagai media kita
untuk melatih keluarga Ustadz ya. Nah, kategori keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini dalam puasa Ramadan ini ya contoh kecilnya saja seperti Ustadz sampaikan tadi, ya saling membantu untuk menyiapkan berbuka, sahur. Ini momen belum lagi kalau suami bisa memimpin tarawih di rumah. Waduh, ini banyak lagi. Banyak sekali hal-hal positif sekali untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah. Nah, bisa kita lanjutkan nih Ustaz. Penjelasan tadi Ustaz. Jadi dalam sebuah perkawinan tuh kami ada namanya 5 pilar perkawinan. Iya. Jadi 5 pilar perkawinan ini yang pertama tuh adalah zawat. Artinya zawat ini adalah suami istri. Iya. Artinya ada suami, ada istri. Iya dong, nggak mungkin cuma suami aja. Jangan ada suami, istri nggak ada nih. Iya. Kita berharap jangan ada suami-suami atau istri-istri. Nah, iya. Kita ada suami, ada istri. Artinya berpasangan. Iya. Zawat ini adalah berpasangan. Artinya kita butuh, artinya saling memahami, saling membantu tadi di situ. Kemudian pilar yang kedua itu adalah misaqon gholizon. Ada ikatan, komitmen yang kuat dalam sebuah perkawinan tadi. Kemudian ada yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Adalah bergaul dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik tadi. Kemudian yang keempat adalah musyawarah. Yang kelima adalah taraddin, artinya saling ridho. Yang kelima. Nah, dari 5 pilar perkawinan tadi, itu kan banyak pihak yang terlibat, itu kan jelas suami istri. Itu jelas. Artinya ada kerjasama di situ. Ada musyawarah, ada muasyarah bil ma'ruf, ada misaqon ghalizo, ada zawat tadi berpasangan. Artinya ketika suami merasa istri itu pasangannya, maka jangan biarkan pasangan itu menderita sendiri. Iya dong. Iya, salinglah. Karena kan menikah itu kan berdua, bukan sendiri. Kita kan mencari istri, bukan mencari pembantu. Bahasa kata orang tuh, bahasa anak muda tuh, ya bukan mencari pembantu, mencari istri. Iya, makanya saling membantu tadi. Saya kalau di rumah saya membantu, saya itu kan ya istilahnya kata orang tuh kalau suami itu ada, kadang suaminya ada permintaan resep-resep tertentu ya. Ini tolong nih, itu apa panggilan istilah apa mama atau bunda atau apa ya bunda atau mama, ini masakan ini. Istri itu kadang-kala kalau ketika dikasih resep tertentu, biarpun tidak tahu berusaha cari tahu. Iya. Ada perjuangan. Ada perjuangan kita mencari. Nah, momen Ramadan ini kan kesempatan nih, kesempatan mencoba resep-resep baru kata orang. Kata teman kantor saya tuh, ini Ramadan nih peluang untuk mencari mencoba resep-resep baru. Dan itu akan menambah keluarga sakinah. Iya. Kalaupun gagal pertama, ya mungkin ya terasa gagal pertama menunya. Mungkin yang kedua mungkin mudah-mudahan berhasil. Itu menjadi salah satu trik juga Ustaz. Trik juga. Jadi untuk jangan kata orang mencari sakinah tuh targetnya tinggi. Jangan. Iya. Ada yang tinggi, katanya targetnya ekonominya harus mampan. Jadi sakinah itu salah. Sakinah itu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Apa yang potensi yang kita miliki. Iya. Kita ini kan tidak semuanya bisa makan selero yang nak makan yang siput tiap hari kan takut juga. Ada juga yang cuma sambal calo bela 2 piring gitu. Itu. Jadi momen-momen inilah tinggal diskusi suami istri, tinggal diskusi sama anak, mau menunya apa hari ini. Sehingga disesuaikan dengan kemampuan kita, disitulah. Jadi sakinah itu jangan tinggi, tapi kita bagaimana menyesuaikan dengan kemampuan kita. Karena kalau sudah saling memahami pasangan tadi, memahami bahwa kita ini satu tubuh, satu rumah, sehingga saling ridho, ya sudah. Karena ketika suami istri itu sudah saling memahami, itu insya Allah ke depan rumah tangganya, jangan sampai mereka tuh ya saling menyenangkan pasangan, tapi menyiksa diri sendiri. Berusahalah, karena kan mawaddah tadi bagaimana pasangan itu bisa menyenangkan saya. Tapi kan ada balikannya rahmah tadi. Rahmah itu bagaimana saya bisa memberikan kebahagiaan sama pasangan saya. Jadi konsep inilah dalam menikah tadi, dalam keluarga tadi di situ. Sehingga rumah tangga tadi sakinah itu dapat diraih. Ramadan ini pembelajarannya.
Ramadan ini medianya. Karena peluang-peluang di sini banyak sekali. Bisa kata Bang Jepri tadi, tarawih bersama. Iya. Iya, kalau bisa tarawihnya yang 23. Ada yang bisa 11. Iya. Ada yang istirahatnya banyak, dua rakaat istirahat, dua lagi istirahat, ya. Iya. Boleh Karena saja, kan Ustaz. boleh saja targetnya, karena tarawih itu kan santai. Iya, Ustaz. Jadi momen-momen tadi ya sambil membaca, mengulang bacaan-bacaan sebagai imam, suami tadi, itulah peluang kesempatannya. Mungkin ya nak jadi imam di masjid beda, tapi kan kalau imam di rumah tangga, insya Allah mungkin saya yakin semua bisa. Iya. Sehingga kedepannya tadi Ramadan ini memang betul sebagai tempat pembelajaran, sebagai kawah candra di mukanya. Iya. Dan keluarga di sini banyak peluang-peluang keluarga tuh insya Allah nanti pasca Ramadan akan lebih romantis lagi. Iya. Karena kan butuh keromantisan. Sakinah tuh kan dicari, dibentuk. Bukan didapat. Tapi dicari, Ustaz. Dicari. Sakinah tuh dicari sehingga bagaimana menyatukan. Memang betul. Menyatukan dua orang itu akan sulit sekali. Iya, benar. Banyak di luaran sana mungkin ya kalau kita lihat medsos. Apalagi sekarang tuh, maaf nih Ustaz, dikit-dikit medsos kan seperti itu. Kadang harimau mulutmu itu bisa berubah menjadi sekarang harimaumu adalah jarimu sekarang kan seperti itu. Nah, kalau melihat fenomena sekarang ini apalagi di medsos, ini kan terlalu banyak, mohon maaf nih Ustaz, orang-orang di luar sana atau keluarga-keluarga di sana yang meng-up permasalahan-permasalahan. Gitu. Jangan curhat di media sosial ya. Nah, saya pernah dengar sebaik-baiknya tempat curhat adalah Allah kan seperti itu Ustaz. Nah, ini kalau melihat fenomena seperti ini, bagaimana nih Ustaz? Jadi kami di Kementerian Agama ini promosi ya. Iya. Gak apa-apa Ustaz, memang ini kerjasama kita. Kita ini kan ada penghulu, ada penyuluh di KUA. Kemudian kita juga ada BP4. Badan Pelestarian Perkawinan, Perselisihan Perkawinan kita ada juga. Itu ada di KUA, ada di tingkat kabupaten kota, ada di tingkat provinsi. Oke, berarti sampai ke bawah di tingkat kecamatan KUA itu sampai yang menyentuh sekali ke desa-desa itu ada Ustadz ya? Iya. BP4 tadi ya? BP4 tadi. Malah kita ada sekarang ini fasilitator bimbingan perkawinan. Jadi jangan sampai ketika ada masalah rumah tangga mencari tempat salah curhat. Iya, saya ingat tuh ada syair guru syukur. Mungkin saya syair guru syukur terusan. Itu ulama Jambi. Iya. Saya bacakan sedikit dalam syairnya itu. Ingin nian, tukang pancing, dapat ikan. Kadang-kadang tukang pancing dimakan ikan. Iya. Ini dalam ini dalam nih Ustaz. Jadi dalam syair ini kita kan ada masalah rumah tangga, mungkin istri ada pengen curhat, tapi gara-gara curhatnya tempatnya salah, sehingga tempat curhat tuh malah jadi bumerang untuk dia. Jadi kita siapkan di KUA di KUA tuh siap, ada tenaganya, ada penghulu, ada penyuluh, ada kepala KUA itu siap semua. Jadi kalau ada masyarakat Jambi yang bermasalah rumah tangga, carilah kami di KUA boleh, atau mungkin ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang dianggap adil bisa menjadi penengah kalau ada permasalahan rumah tangga. Karena prinsipnya dalam rumah tangga, kalau ada masalah besar itu dikecilkan. Kalau ada masalah kecil itu dihilangkan. Nah, tingkatannya gitu. Jangan yang kecil dibesarkan, yang besar sudah meledak. Iya, karena kan kalau melihat jumlah perceraian kan cukup ini nih. Di Jambi Ustaz? Iya. Cukup tinggi? Cukup. Cuman saya berharap kita semua berharap dengan perubahan-perubahan mindset tadi terkait dengan bimbingan perkawinan. Mudah-mudahan nanti para pengantin yang ada di Jambi ini siap. Artinya kalau ada konflik sedikit, jangan langsung ke pengadilan. Kita ada penghulu, ada penyuluh, ada KUA, ada Kemenak. Silakan datangi, konsultasikan permasalahan tadi. Hidup ini kan semua adalah masalah. Cuman kan tidak ada masalah yang
Tidak bisa diselesaikan. Cuman bagaimana kita memandang masalah aja. Baik, benar Bagaimana sekali. itu? Orang hidup pasti punya masalah. Ya. Orang mati aja mendapat masalah, apalagi orang hidup, Ustaz ya. Iya, Nanti betul. kita akan lanjutkan kembali. Ustaz, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Kita masih bersama Ustaz Fathuddin SAG MPhilI pemirsa ya. Masih membahas soal puasa dan pembinaan keluarga sakinah. Tentunya bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan ini menjadi media kita untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini menarik sekali pemirsa. Pembahasan bersama Ustaz Fathuddin memang tupoksinya di sini Ustaz ya. Iya. Pekerjaan memang di Kanwil Agama memang membawahi masalah keluarga, pembinaan keluarga. Kita di sini untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI juga membahas tentang keluarga. Artinya sudah di-spill pemirsa ya bersama Ustaz Fathuddin tadi sedikit-sedikit masalah Ramadan menjadi media ini untuk kita lebih membuat romantis lagi dalam keluarga kita Ustaz ya. Mulai hal-hal yang kecil yang menurut kita kecil pemirsa ya. Menurut pemirsa di rumah, menurut saya mungkin kecil, hanya membantu mengangkat piring, ya Ustaz ya. Piring ya, motong buah, menyiapkan gelas. Tapi itu menjadi media. Itu menjadi media, itu luar biasa. Mungkin selama ini kita enggak terpikirkan ke situ, tapi karena ini sambil menunggu berbuka, ya disiapkan. Betul tadi menyiapkan piringnya, paling tidak motong-motong buah potongnya, ya kadang kan ada buat es buah. Itu hal-hal yang kecil yang dibantu, itu kan mungkin bahagianya istri itu beda. Iya, ada anak yang membantu motong-motong semua, itu kan beda. Jadi kebahagiaan di Ramadan ini diberikan Allah sangat luar biasa untuk momen-momen keluarga itu sangat banyak di bulan Ramadan ini. Artinya seperti saya bilang tadi Ustaz ya, hal-hal sepele yang kita anggap sepele ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, itu tapi sebenarnya itu sangat bermakna dan berarti sekali bagi keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apalagi untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah itu bukannya kita dapat ya, tapi kita cari dan kita ciptakan. Nah, ngomong-ngomong soal baginda Rasulullah nih Ustaz, boleh sedikit Ustaz kasih kita contoh-contoh nih. Bagaimana sih sebenarnya Nabi dulu Ustaz terhadap istrinya? Bagaimana dia keluarga nih, sehingga ya kalau kita dengar lagu kan mungkin beberapa tahun lalu nih banyak nih lagu-lagu yang judulnya Aisyah, bagaimana Nabi mungkin bersama istrinya seperti itu. Nah, bagaimana Ustaz nih dari penjelasan Ustaz Fathuddin sendiri nih Ustaz? Ada satu kisah yang sering diceritakan orang tua saya dulu terkait Aisyah tadi. Jadi ketika Nabi itu kan beribadah pulang dari masjid itu kemalaman sudah. Iya. Aisyah sudah nunggu nih. Sudah nunggu Aisyah, sudah menunggu kapan Rasulullah ini pulang. Karena kelelahan Aisyah tertidur. Jadi Rasulullah itu ketika pulang, dia tahu dia pulangnya terlambat. Mungkin biasa pulang jam 10 gitu ya. Iya. Tiba-tiba mungkin pulangnya jauh, mungkin jam 1 karena asik ini cerita sama tadi, sehingga pulang sudah digedor pintu, tidak terbangun. Kan Rasulullah tidur di terasnya. Wow. Iya. Bagaimana dia memperlakukan istri tadi? Dia tidak maksa kan? Kan kalau kita sekarang kan kebanyakan gimana? Kalau belum dibuka mungkin gedor pintu rasanya mungkin mau hancur pintu. Hancur pintu. Tapi adab Rasulullah tadi terhadap bagaimana istrinya, bagaimana dia memuliakan istrinya tadi seperti itu. Dia memuliakan istrinya seperti itu sehingga dia sudah semampunya digedor pintu tadi. Aisyah tidak bangun, dia tidak memaksa. Dia bentangkan sorbannya, dibuka sorban dibentangnya, dia tidur. Itu. Nah, adabnya Aisyah ketika dia terbangun, kok Rasulullah tidak ada di sampingnya, dibukanya pintu dianya Rasulullah. Aisyah minta maaf. Bagaimana adab suami istri tadi? Aisyah minta maaf. Sebenarnya kan dia ketiduran. Kalau hukumnya ketiduran kan tidak ada hukumnya. Kan? Tidak salah ya, Ustaz. Tidak salah. Harusnya ketiduran, ya? harusnya. Iya, harusnya ya, Ustaz. Tapi bagaimana adab Aisyah tadi? Karena dia ketiduran menunggu Rasulullah pulang. Padahal dia istri menunggu suaminya pulang. Dia yang minta maaf.
Minta maaf dia. Malah Rasulullah yang minta maaf duluan. Rasulullah sebagai suami yang minta maaf duluan. Karena Mohon pulangnya maaf, kemalaman. Iya, mohon maaf ya istriku. Kan dia manggil ya Humairah. Itu kan manggil Panggilan romantis. panggilan romantisnya Humairah. Bagaimana dengan Siti Khadijah kan Humairah dia memanggil. Panggilan romantis boleh. Makanya tadi panggilan sayang tuh boleh. Sekarang ini kan banyak tuh. Ya tapi jangan nama-nama yang jelek lah. Iya. Nama-nama hewan jangan lah kan. Iya. Kalau ayangku, Iya. sayangku, mungkin ya buah hatiku, Iya. ya Humairah kalau yang pakai menggunakan bahasa Arab kan. Tapi ya janganlah pakai nama-nama hewan kalau bisa. Iya. Ya memang betul ada pasangan anak muda sekarang ini kan banyak kadang-kadang namanya wah pakai nama-nama bebekku, wah ini kan lain. Rasanya pendengarannya Iya. untuk mereka romantis, tapi rasanya carilah kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang Kalimat baik yang baik. dalam memanggil tadi. Itulah adab Rasulullah dengan istrinya tadi. Iya. Ada juga kisah tentang Rasulullah itu. Ya kita memang betul Rasulullah kan beberapa orang istrinya. Iya. Jadi Rasulullah memiliki beberapa orang istri kan saling cemburu. Jadi Rasulullah tadi istri bertanya, ya Rasulullah, di antara istri-istrimu siapa sih yang paling kamu sayang? Katanya. Jadi Rasulullah punya trik. Masing-masing istri dikasihnya cincin. Jadi dia tinggal menjawab, istri yang saya sayang tuh yang saya kasih cincin. Jadi semua tersenyum. Iya. Karena semua dikasih. Tapi jangan ditiru, ini untuk Rasulullah aja. Iya. Ini levelnya sudah Iya. kategori adil versi baginda Rasulullah. Iya, baginda Rasulullah. Kita cukup ya kita yang meniru bagaimana adabnya dengan Aisyah tadi. Iya, adab ya terhadap Adab istri. dengan Aisyah. Ya, artinya kalau suami itu merasa benar, itu kan orang meminta maaf duluan kan tidak merendahkan dirinya. Nah, ngomong-ngomong kata maaf nih Ustaz. Terkadang manusia ini kan setan itu berjanji. Ini makhluk Allah yang paling taat terhadap janjinya adalah setan. Yang paling menepati. Bakal menggoda anak cucu Adam itu dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang, kanan, kiri semuanya. Tentunya untuk mengeluarkan kata maaf ini pasti ada ego. Dari godaan syaitan ini. Benar Ustaz ya? Betul. Nah ini ya gengsi kalau anak muda zaman sekarang ya Ustaz ya. Ini bagaimana Ustaz? Menghadapi gengsi dalam membina keluarga ini seperti apa Ustaz? Jadi prinsipnya yang perlu dipahami adalah bagaimana menempatkan masing-masing pihak itu menempatkan dirinya. Iya. Suami itu adalah kepala rumah tangga. Iya. Iya. Istri adalah sebagai anggotanya dalam rumah tangga. Bagaimana menempatkan ada anak, ada mertua, maka penempatan inilah yang akan membina mereka nantinya. Kalau istri menempatkan, bagaimanapun mungkin istri ini mungkin kepala dinas atau mungkin jabatan apa. Iya, lebih tinggi dari suami. Suami mungkin ya buru-buru biasa. Tapi ketika istri itu menempatkan suaminya bukan karena pekerjaan tapi karena memang dia suaminya, maka insya Allah rumah tangga itu di situ akan disinari oleh Allah tadi. Karena dia di situ, karena dia menempatkan dirinya, porsinya. Iya. Kalau sesuatu sesuai dengan porsinya dalam rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah itu yakin pasti akan mereka dapat, akan bisa. Tapi kalau ego tadi, kau tuh siapa? Ketuan Jambi dah. Iya Ustaz, mulai itu ya. Tuh nyokap orang tuh, kau tuh siapa? Aku nih gaji aku 10 juta, kau gaji ke penghasilan kau cuma 2 juta. Kalau sudah egonya menempatkan dirinya merasa lebih tinggi, lebih hebat, itulah. Jadi kalau suami istri merasa saling saing, karena suami istri itu bukan persaingan. Iya. Bukan dia saling tapi bagaimana kolaborasi antara suami dan suami istri sehingga bisa mencapai. Iya, kalau rezeki berlebih maka ekonominya akan meningkat. Iya. Iya, artinya jangan saling meninggikan. Iya. Maka kata maaf tadi memang berat untuk perempuan ya. Mungkin kalau saya lihat di TikTok ya, di Instagram apa-apa tuh ya. Kalau dia numbur meja yang minta maaf. Meja yang minta maaf. Iya, seperti itu. Baik Ustaz, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama program Hikmah Ramadan. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya bersama Ustadz Fatahudin kita banyak sekali mendengar ya Ustadz masalah keluarga, permasalahan keluarga, dan yang luar biasanya ini agak tinggi angka perceraian di Provinsi Jambi khususnya Ustadz ya. Tapi mungkin mudah-mudahan setelah mendengarkan kita materi-materi dari Ustadz Fatahudin ini agak meredam. Apalagi bulan suci Ramadan menjadi media untuk melatih kesabaran juga Ustadz ya. Selain tujuan dari pembahasan kita ini adalah bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Ustadz, tentunya tadi sudah ada contoh nih dari baginda Rasul ya. Ini menjadi rujukan kita untuk pegangan kita. Bagaimana adab suami terhadap istri di dalam rumah tangga. Tentunya dari sekian banyak pembahasan kita ini boleh disampaikan kesimpulan kita. Inti dari bagaimana kita menciptakan keluarga sakinah dalam momentum Ramadan ini. Saya bersilahkan. Jadi dalam puasa Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk membina. Ketika kita sudah mendapatkan bimbingan perkawinan tadi, kita bagaimana menyiapkan keluarga tadi, maka dari beberapa pilar rumah tangga perkawinan tadi, ini adalah pintu masuk ke keluarga tadi. Artinya kita sudah dibekali nih, mungkin dulu orang namanya suscatin. Khusus calon pengantin itu cuma 2 atau 2 jam cuman. Tapi sekarang kita ada 2 hari. Mungkin nanti kata menteri mungkin akan ditambah lagi, sehingga memang tidak mungkin kita keluarga cuman dibentuk dalam 2 jam ingin selamanya. Makanya kita ke depan akan membuat itu. Jadi sehingga di dalam momentum Ramadan ini ketika sudah mendapat bekal bagaimana keluarga terbentuk, dan Ramadan ini adalah momennya bagaimana menggali terus. Jadi momen Ramadan itu menggali romantisme dalam keluarga. Kan jarang-jarang orang makan tengah malam. Di dinner nih, like dinner apa semua, makan sahur. Makannya benar. Semua. Kemudian kita tarawih bersama. Mungkin memang dianjurkan tarawihnya ke masjid. Mungkin saya sekali untuk momen maghrib. Karena orang tua saya dulu maghrib selalu selesai berbuka, kita maghrib. Selesai maghrib berjamaah, itu di Ramadan itu, karena kumpul semua. Jadi di maghrib berjamaah, kemudian saling salam-salaman, kemudian ya kita ada tadarusan, disimak sama saling pasangan, saling menyimak tadarusnya, kemudian kita diarahkan saling memahami, saling membantu tadi, saling membantu momen-momen Ramadan ini tadi, ya apa yang bisa dibantu, karena sekarang terutama menyiapkan sahur. Kan sama-sama ngantuk. Sama-sama ngantuk, tapi kita bisa kerjasama. Kadang-kadang suami ini kan tidak mau ini. Pokoknya sudah nak makan baru dibangunkan. Kalau bisa tuh sama-sama, persiapannya sama-sama. Sehingga romantismenya di selama Ramadan itu akan terbentuk hasilnya nanti pasca Ramadan. Oh ini kapan nih bentuk romantismenya? Nah di Ramadan ini. Makan bersama, menyiapkan bersama, tarawih bersama, maghribnya bersama, sehingga banyak-banyak hal-hal yang bersama tadi, sehingga diharapkan nanti pasca Ramadan romantisme itu akan dibawa terus setelah pasca Ramadan. Pasca Ramadan. Artinya kebiasaan-kebiasaan pada bulan suci Ramadan tadi, di dalam keluarga ini bisa kita terus terapkan di dalam kehidupan sehari di bulan-bulan berikutnya Ustadz ya. Artinya memang Ramadan ini menjadi bulan untuk melatih semuanya Ustadz. Semua sehingga itu. Baik, ini banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita terapkan pemirsa dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fatahudin. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya yang luar biasa pada hari ini. Sama-sama, dan mudah-mudahan sehat selalu sampai selesai Ramadan bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar Ustaz. Begitu juga dengan pemirsa. Demikian sajian hikmah Ramadan pada sore hari ini bersama Ustadz Fatahudin. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka puasa untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Audio Jungle.